Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Selalu berjumpa kembali di materi mata kuliah Manajemen Operasional 2. Baik, setelah kemarin kita membahas materi tentang Economic Order Quantity, lalu selanjutnya adalah Introduction to Supply Chain Management agar lebih luas lagi. Lalu kita bahas selanjutnya adalah di aliran informasi, produk, dan keuangan. Kita bahas lebih dalam lagi di Communication SCM ya, atau SCM Communication. Nah, materi hari ini kita akan membahas lebih simpel ya, yakni adalah match ya, mencocokkan antara demand with supply. Demand itu adalah perkiraan ya, atau bisa dibilang bahasanya adalah forecasting atau trend, pokoknya sejenis dengan peramalan gitu ya, permintaan berangkat dari demand planning biasanya masukannya, baru dengan supply. Jadi ada kecocokan, ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah kalau di supply chain itu adalah orderan ya, sedang untuk yang penawaran itu adalah barang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dari demand tersebut. Baik, Anda bisa lihat di gambar yang bagian atas ini ada beberapa peran utama ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yakni adalah supplier, manufaktur, distributor, retailer, and customer. Ya, di dalam aliran ini ada aliran keuangan, aliran produk, aliran informasi. Ternyata ada dua tipe utama untuk di supply chain ini, yakni adalah upstream dan downstream ya. Nah, disingkat cerita contohnya itu adalah upstream itu barang-barang yang diproduksi, misalnya contoh nih, pabriknya itu adalah pabrik benang atau pabrik terigu, itu tidak serta-merta langsung dibuatkan ke konsumen, enggak, tapi dia membutuhkan distributor, dia memakai peran ini. Dia wajib pakai ini distributor. Setelah distributor nanti akan dipartisi lagi, dibagi lagi, produk A setengah jadi, produk B jadi, produk A1, A2 dan turunannya. Barulah nanti akan dialirkan lagi, didistribusikan lagi ke para retailer, ke para penjual, baru ke end customer akhir untuk mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang tipe upstream, dia tidak bisa langsung. Nah, kebalikan dari upstream ini adalah downstream. Manufaktur atau pabrik tadi misalnya benang atau tepung terigu misalnya, dia kalau upstream ya itu wajib dari distributor atau customer, tapi untuk yang downstream dia juga melayani, tidak hanya distributor tapi juga melayani para retailer langsung ya, lompat ya, jam dia lompat langsung ke retailer bisa, bahkan pabrik ini juga bisa langsung ke end customer. Karena pertimbangan apa? Beberapa customer pasti punya daya beli ya, bisa jadi customer ini bukan dari retailer, bukan tipe retailer, tapi dia customer yang semi production. Jadi seperti contoh dia punya home industry. Nah, daripada dia beli bahan benang misalnya membuat baju misalnya, itu daripada dari retailer, lebih baik dia minta ke pabrik. Pertama adalah harganya lebih murah, yang kedua adalah karena dia punya home industry, dia punya pegawai, dia punya resource, punya sumber daya, punya lahan sendiri, usaha home industry luas, jadi dia bisa membeli produk dari pabrik, bisa dari secara langsung, bisa beli benang dalam roll-rollan panjang terus dibawa ke rumah untuk home industry dengan beberapa pegawai dan resource. Tentu saja alat juga sudah tersedia, toolsnya, sumber alatnya sudah ada, lahannya juga sudah ada, sudah disiapkan, jadi bisa langsung ke customer itu ya. Customer yang semi production, dia juga bisa memproduksi sendiri, tapi bukan produsen murni, tapi dia produsen turunan, kurang lebih seperti itu. Baik, itu bedanya antara upstream dan downstream. Upstream dia harus melewati ini karena dia tidak bisa langsung ke customer, sedangkan di downstream manufaktur ini atau pabrik ini bisa langsung ke customer ya. Baik, untuk selanjutnya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat dan rekan-rekan mahasiswa semua, harus ada kecocokan antara demand, permintaan, dan supply. Ada penawaran barang yang untuk memenuhi permintaan tersebut, di demand tersebut, prediksi. Nah,
ada poin-poin utama yang harus kita pastikan ya. Kita kurangi uncertainty condition ya. Kita kurangi ketidakpastian kondisi yang tidak pasti. Ya, ini adalah kita pastikan itu adalah the right produk yang benar-benar dibutuhkan ya. Jangan sampai hari kemarin kita informasinya kurang valid. Informasi itu ada dua ya, yakni adalah akurasi dan presisi. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah akurasi. Mengapa? Karena di akurasi itu ibarat tembakan ya, area tembakan yang bulat-bulat itu kecil itu selalu mengacu pada target. Nah, barulah posisi itu dari sekian banyak informasi itu melenceng-melenceng sedikit nggak apa-apa. Biasanya dikasih toleransi istilahnya ya. Tapi tembakan-tembakan itu memang mengumpul pada target ya. Jadi yang penting adalah keakurasiannya. So yang pasti itu adalah the right product. Produknya harus bener dulu nih, ini yang dibutuhkan, bukan produk tipe A 1.1, 2 dari sekian varian. Pokoknya produknya ini harus benar agar sesuai dengan permintaan konsumen. Dikhawatirkan jika tidak sesuai produk maka akan terjadi retur ya. Kalau dunia distribusi ada yang retur, mengembalikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal retur itu ruginya banyak. Pertama adalah sirkulasi produk sudah dialirkan, distribusikan langsung ke customer, tapi ternyata balik lagi. Nah, balik lagi bagian inventory pasti bingung ya kan, padahal di supply chain ini aktivitas primernya itu adalah di manajemen logistik. Nanti ada perpindahan, kalau ada retur biasanya nggak langsung ke inventory utama, tapi dia akan dimasukkan ke BS dulu atau bad stock. Jadi retur di bad stock itu tidak hanya retur untuk barang yang rusak, tapi juga barang yang tidak sesuai. Dan itu ada prosedur lagi. Dari bad stock disortir lagi masuk ke good stock ya, stok yang bagus. Good stock inilah yang masuk dalam inventory utama dan dia ada good flow. Ada perputaran barang, dia baru bisa masuk. Itu ada yang berasal dari gudang retur, isinya bad stock. Tidak ada itu kalau rusak, tapi juga ada yang barang kembali tapi masih bagus. Itu ada prosedurnya. Baik, kita kembali lagi. The right produknya harus pas sesuai dengan yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah the right price. The right price itu adalah harganya harus pas dulu. Seperti bagaimana dalam aliran keuangan itu keluar nilai hitung-hitungan ya, dari biaya produksi, biaya pekerjanya, biaya mesinnya dan lain-lain operasionalnya, itu terhitung akhir adalah harga pokok penjualan. Dan harga pokok penjualan itu sudah masuk dalam profit ya, profitnya sudah masuk tepat. Jangan sampai ada yang terlewat, semua komponen biaya ditambahkan sampai dengan outcome-nya adalah the right price, harga pokok penjualan sudah pasti. Baik, setelah the right produknya pasti benar, harganya juga sudah pasti dihitung dengan biaya-biaya. Selanjutnya adalah the right store ya, disesuaikan dengan secara fisik dari produk. Kalau produk-produk yang tipe-tipe consumer good ya, produk food and beverage, makanan atau minuman, tentu saja gudang itu harus kering, ada sirkulasi udara, jangan sampai lembab, jangan sampai tidak ada aliran udara yang masuk, tidak ada sirkulasi udara, jangan sampai barang itu kayak consumer good itu juga ditumpuk-tumpuk, maka yang paling bawah akan rusak. Nah, itu harus benar-benar diatur layoutnya. Mana barang yang ya selain dari bahasan kita kemarin expired date yang mana di Vivo ya, first input and first output, but the right store, the other right store itu adalah suhu ruangan ya, suhu ruangan. Kalau bentuknya produknya dibungkus plastik, awetnya lama ya bisa ditata lagi. Kalau barangnya ringan ditaruh di rak-rak biar lebih efektif dalam memakan space. Kalau yang berat-berat ditaruh di bawah. Kurang lebih seperti itu. Ada layout di situ fungsinya. Baik, setelah the right store, selanjutnya adalah the right quantity. Ini masih ada hubungannya dengan aktivitas primer, yakni adalah di manajemen logistik. Ya. Nah, manajemen logistik jumlahnya itu harus jelas. Jangan sampai jumlah itu tidak sesuai dengan ini lagi komunikasi itu dengan di bagian pemasaran. Bisa jadi ada beberapa program, jika beli 20 bonus 1, jika beli 50 dapat gratis 3 misalnya. Itu harus jelas juga.
Karena sistem inventory ini dia menghitung sesuai dengan permintaan, berdasarkan permintaan pengadaannya. Jadi kalau ada promo-promo seperti barang-barang yang new launching ya, yang barusan launching, biasanya ada promo-promo gitu, itu harus dipastikan juga ya. Anggap aja stok buffer misalnya ya, atau safety stock. Safety stocknya khusus untuk inventory, untuk mengikuti permintaan, ada pembelian sekian dapat bonus sekian. Nah itu sudah pasti kuantitinya atau jumlahnya harus jelas ya. Baik, selanjutnya adalah setelah produk, price, store, quantity adalah customer. Customer ini juga tidak kalah penting. Informasi-informasi, aliran informasi yang kita bahas di supply chain tidak bisa terlepas dari kegiatan pemasaran ya, bisa dari salesnya atau bagian marketingnya. Sasaran-sasaran produk ini harus sesuai atau sesuai dengan kebutuhan akan konsumen, atau mungkin bisa di karakter konsumen. Jangan sampai semua orang itu bisa disebut customer, tapi customernya ini misalnya produknya adalah benang misalnya, tapi customernya yang order itu adalah seorang penjual daging. Nggak cocok ya. Customernya harus jelas dulu, apakah memang dia produk ini hanya produk sampilan sedikit-sedikit, atau memang salah satu core inti, core bisnisnya. Kalau Anda mengantarkan barang, jualan barang kepada toko-toko benang, benang-benang yang lain untuk di kain, nah itu berarti dia efektif sesuai dengan tujuannya. Kita menawarkan barang benang, kita mengantarkan benang, terus yang jual adalah memang jual benang juga, jangan sampai menjual yang lain. The right customer. Nah, dari the right yang lain ya, product, price, store, quantity, customer. Nah, selanjutnya ini adalah tentang waktu, the right time. The right time. Kadang time, kenapa kok time ini penting? Ada beberapa waktu-waktu tertentu ya, waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh misalnya sebelum ada lagi inflasi nih, wah produk customer untuk yang consumer good, wah itu lebih pas banyak lagi inflasi, mau lebaran, wah itu diambil dari 2 minggu terakhir, atau mungkin ditawarkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum bulan puasa misalnya, berarti sekitar 6 minggu sebelum lebaran itu sudah mulai ditawarkan, ini tidak mau stok dulu, ini mumpung murah dan lain-lain. Nanti kalau sudah mendekati hari H-7 misalnya lebaran, ini stoknya biasanya tipis dan sering kehabisan. Wah, dia pakai strategi marketing di waktu yang tepat sekalian untuk mengingatkan para retailer gitu ya, kurang lebih. Nah, dari semua the right of product, price, store, quantity, customer, and time, tentu saja yang diharapkan dari tujuan sistem ini, yakni sistem supply chain management, adalah higher profit ya, profit, keuntungan yang maksimal ya, keuntungan yang maksimal dari semua kepastian dari yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga selain match antara demand with supply, profitnya juga kita dapatkan secara maksimal ya, secara maksimal. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita bahas untuk materi kali ini, perihal match demand with supply ya, upstream and downstream supply chains. Dari saya terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.